Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa. Bukan hanya oleh karena hari ini hari Minggu, di mana sebentar kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dan menerima firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan ini. Tetapi karena kita juga tahu Tuhan itu setia dan siap berperkara dalam kehidupan kita. Amin. Pada kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan welcome home bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Haleluya. Saudara, salah satu bagian di dalam ibadah adalah memberi persembahan. Karena itu mari kita persiapkan yang terbaik pula dan Anda dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar. Tak berlama-lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, memasuki ibadah dan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan itu setia, rindu untuk selalu berperkara dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu melalui firman Tuhan di dalam ibadah yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita katakan haleluya. Come on, Clemson, come on. Yes. Sama-sama katakan. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagumkan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri. Katakan, Kau tahu baratapku. Dosa dan masa laluku, kini hujan dari pembenar. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Come on, sing it out. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang tak Kau nyatakan
bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Katakan haleluya. Hey. Semua tepuk tangan, come on. Sinarlah segala kegelapan, kala Kau hadir di jiwaku. Terpaku ku dibuatmu, Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salib-Mu. Pisahkanku dari dunia ini. angkat tanganmu semua, katakan Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di dalam-Mu. Oh, aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. sing it out. Belenggu Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salib-Mu. Pisahkanku dari dunia ini. mari angkat tanganmu, katakan Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Oh, aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. oh haleluya. Katakan Kaulah Alfa Dan Omega, yang awal dan akhir. 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 Oh, aku bebas dalam-Mu.
percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan Tuhan, ku percaya, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Allah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu, Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Yesus Tuhan, yang terbaik bagiku. Kau telah berikan yang terbaik, Kau telah berikan yang terbaik bagi hidup kami, Tuhan. Oh, ajar kami percaya rancanganmu indah. Kami percaya pada rancanganmu, Tuhan. Kau yang genggam hidup kami, Kau yang genggam masa depan kami. Oh, kami serahkan kepadamu, Tuhan.
kami percaya hanya padamu, Tuhan. Kami letakkan iman kami kepadamu, sebab Kau sumber damai sejahtera. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Come on, sing Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sing, Jesus, we love you, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari angkat tanganmu. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love Tuhan, ini pengakuan hati kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu
lewat semua musim di hidup kami Tuhan. Engkau terbukti baik bagi kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau mendengar setiap doa kami. Hari ini kami mau sampaikan rasa kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di segala musim di dalam kehidupan kami, di atas, di bawah. Baik kami, waktu ketika kami semua baik-baik, ketika segala sesuatunya tidak menjadi baik-baik, Engkau tetap Allah yang baik untuk kami Tuhan. Engkau tidak berubah, selama-lamanya kasih-Mu tetap untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Sungguh sebuah kebanggaan kami bisa disebut menjadi anak-anak Tuhan. Kami hari ini bersyukur dan kami mau siapkan hati kami juga untuk kami mendengar firman Tuhan hari ini. Kami mau dengar suara Tuhan yang mendidik kami, menegur kami, memberikan penghiburan bagi kami dan juga menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Thank you, shalom. Apa kabar saudara? Ini sudah di bulan November. Saya berdoa, kita semua berdoa supaya vaksin juga segera didistribusi sehingga kita bisa ketemu lagi secara fisik. Saudara, saya rindu banget ketemu dengan para jemaat dan juga orang-orang yang mungkin selama ini Anda melihat tayangan khotbah-khotbah yang ada di GMS Jakarta, tapi kita belum pernah ketemu secara fisik. Saya berdoa suatu hari kita bisa ketemu, kita bisa sama-sama memuji Tuhan di gedung yang sama, di tempat yang sama, sama-sama kita menyembah Tuhan. Tapi hari ini saya tetap percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini siapkan hati kita semua, saya sendiri juga ketika saya membagikan firman Tuhan, saya izinkan diri saya diisi dan firman Tuhan juga mengubahkan Anda dan juga saya. Hari ini apa yang saya mau saya bagikan adalah sesuatu yang Tuhan taruh kuat di dalam hati saya, yang saya tahu itu akan memberikan jawaban bagi banyak di antara Anda yang melihat khotbah hari ini. Kita buka sama-sama di Keluaran pasal yang ke-6. Ya, Keluaran pasal yang ke-6. Sebelum kita baca ayat ini, saya mau berikan Anda latar belakang dari cerita ini. Ya, Keluaran pasal yang ke-6 ini dimulai sebelumnya ketika Tuhan memanggil Musa ya untuk membebaskan orang Israel. Tuhan memberikan janji kepada Musa, kemudian Musa taat. Musa ketemu dengan bangsa Israel menyampaikan firman Tuhan. Bangsa Israel happy. Mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka percaya bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Kemudian Musa ketemu dengan Firaun, menyampaikan kalau bangsa Israel ini harus keluar. Tapi Firaun marah, saudara. Orang Israel yang selama ini diperbudak. Kemudian setelah ketemu dengan Musa, Firaun memperbudak dengan lebih berat orang Israel. Sehingga orang Israel marah sama Musa. Buat apa? Katanya Tuhan mau membebaskan, bukannya dibebaskan tambah semakin berat masalahnya. Semakin sulit kondisi mereka. Nah, di dalam situasi seperti itu, perhatikan apa yang Tuhan katakan. Kita buka Keluaran 6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat, karena Musa itu juga waktu itu ketika orang Israel marah, Musa juga berteriak sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa semakin buruk situasinya? Tuhan memberikan sebuah penghiburan, sebuah firman, sebuah janji. Sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan pada Firaun. Sebab dipaksa dengan tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa dengan tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku juga mendengar erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel yang waktu itu mereka sedang dalam kondisi berat, dalam kondisi perbudakan yang semakin diperberat. Katakan pada orang Israel, Tuhan memberi janji, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi Tuhan mengulangi janjinya, dan gak cuma mengulangi janjinya, Tuhan memberikan sebuah kepastian yang lebih lagi.
Dikatakan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara, kalau Anda mendengar janji ini, apa respon Anda? Ya, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Dan itu diulangi, ini adalah janji yang kesekian. Diulang lagi karena kondisinya mereka dalam kondisi yang masalah yang cukup berat. Ayat berikutnya dikatakan, lalu Musa mengatakan demikian. Musa menyampaikan semua janji Tuhan itu kepada orang Israel. Tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa, saudara. Jadi janji yang luar biasa itu disampaikan pada orang Israel, ya. Tapi ketika mereka mendengar janji yang luar biasa itu, dikatakan respon mereka tidak mendengarkan Musa. Mereka nggak lagi bisa terima janji itu. Mereka nggak lagi percaya terhadap janji itu. Kenapa? Karena mereka dikatakan putus asa. Betapa seriusnya kata putus asa ini sehingga janji Tuhan itu seolah-olah tidak ada artinya lagi. Padahal janjinya itu luar biasa. Tuhan berjanji, Tuhan gak pernah mengulangi lagi apa yang Tuhan lakukan kepada Mesir pada waktu itu. Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tapi janji itu dikatakan mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Hari ini saya mau bicara tentang putus asa. Putus asa itu adalah ujung dari emosi negatif. Saudara bisa marah, sedih, depresi, frustasi gitu ya. Ujungnya adalah putus asa. Putus asa ini range-nya sebenarnya luas ya. Putus asa itu bisa jadi perasaan sesaat sampai kondisi jiwa yang sakit, saudara. Itu putus asa. Putus asa ini bisa sifatnya psikologis atau situasional atau bahkan rohani. Nah, kalau itu sekedar feeling sesaat, itu normal, semua orang pasti mengalaminya, saudara ya. Tapi kalau itu cukup lama, dalam kondisi yang cukup lama dan itu mempengaruhi semua keputusan hidup Anda, berarti Anda butuh jalan keluar. Karena saya percaya Tuhan tidak menginginkan ada di posisi seperti itu. Itu bukanlah kehendak Tuhan untuk Anda tinggal berlama-lama ada di sana. Putus asa adalah ketika kita ini merasa sudah tidak ada lagi harapan. Sudah hilang, sepertinya hidup ini tidak ada lagi yang artinya. Saudara ya, masih hidup tapi sudah mati. Itu namanya putus asa. Janji Tuhan seperti tidak ada artinya lagi. Seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Kenapa orang bisa mengalami putus asa? Putus asa bisa terjadi karena penderitaan yang sangat berat. Seperti yang tadi dikatakan oleh orang Israel. Mereka ada di dalam perbudakan yang sangat berat. Ya, putus asa juga bisa karena penderitaan yang sangat lama. Saudara, mereka diperbudak oleh orang Mesir selama 400 tahun. Saudara, 400 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu bergenerasi demi generasi. Mereka diperbudak cukup lama sehingga mereka sampai di titik yang namanya putus asa. Atau apalagi doa, seperti kita mungkin doa yang lama kita doakan tapi tidak terjawab. Pengharapan yang tidak kunjung datang, ya, kekecewaan yang sangat dalam. Putus asa bisa karena berbagai alasan. Saudara, mungkin hari ini tidak semua dari Anda yang mendengarkan khotbah ini sedang mengalami putus asa. Tapi sebagai manusia kita ada di titik-titik dalam kehidupan kita. Mungkin kalau hari ini engkau nggak sedang putus asa, mungkin Anda bisa simpan khotbah saya sampai kapan, ada satu titik-titik dalam kehidupan kita bisa mengalaminya. Ya, apakah menjadi putus asa itu dosa? Saudara, putus asa itu sama seperti perasaan negatif lainnya, frustasi, marah, sedih, gitu ya, dan sebagainya, khawatir, cemas. Putus asa bukanlah dosa. Tapi putus asa sama seperti marah sendiri bukanlah dosa. Tapi marah yang tidak dibereskan bisa menjadi dosa. Demikian juga dengan putus asa. Putus asa kalau kita tetap tinggal di dalamnya itu bisa menjadi dosa dan membuat kita berbuat dosa. Tapi putus asa sendiri sebenarnya bukanlah dosa. Dan kalau putus asa itu tidak dibereskan atau kita tidak menemukan pengharapan atau kita nggak menemukan jalan keluar, setidaknya kita akan kehilangan banyak berkat yang Tuhan sediakan untuk kita bisa nikmati.
Saudara, Tuhan mau Anda menemukan pengharapan untuk bangkit kembali. Ya, seringkali keputusasaan adalah sesuatu yang tidak terlihat. Orang bisa tetap hidup, dalamnya mati. Tapi kalaupun itu terlihat, kadang gak bisa ditolong, atau kadang orang mau coba mengencourage kita, mendorong kita. Kadang-kadang itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kita harus menangkan. Sesuatu yang orang tersebut harus menangkan seorang diri. Butuh orang lain yang mendorong, tapi keputusan seseorang itulah yang membuat dia bisa keluar dari keputusasaan. Saudara, Tuhan ingin Anda dan saya punya kehidupan yang utuh. Enggak cuma luarnya kelihatan utuh, tapi dalamnya runtuh. Tuhan mau kita punya dunia yang di dalam kita ini mengalami sebuah kepenuhan, kebahagiaan. Tuhan mau kita utuh luar dan dalam. Dan Tuhan menebus kita dengan sempurna di atas kayu salib. Saudara, kalau kita pikir tentang orang yang putus asa, seringkali kita mungkin berpikir, oh itu mungkin orang di luar sana ya. Orang yang jauh dari Tuhan, orang yang gak takut akan Tuhan, orang yang pasti dia gak pernah ke gereja gitu ya. Kita berpikir orang-orang yang hanya orang-orang di luar sana. Saudara, enggak. Seperti matahari menyinari tanpa memilih orang. Sebenarnya keputusasaan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kita mungkin berpikir, oh putus asa itu kepada orang yang punya masalah. Masalah hubungan, ya masalah keuangan, masalah kesehatan. Saudara, ada satu catatan di dalam firman Tuhan yang juga membuat saya terkejut, saudara. Ada seorang pribadi yang sukses luar biasa, tapi putus asa. Kita buka sama-sama di Pengkhotbah pasal yang kedua. Saudara tahu siapa dia? Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat. Salomo, saudara ya. Salomo dikatakan ayat keempat, aku, Salomo melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Orang ini sukses, apapun yang dia mau lakukan jadi. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Ada budak lain dari rumahku. Aku punya banyak sapi, kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan sebagainya. Saudara tahu, Salomo ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Orang ini sukses luar biasa. Tapi perhatikan ayat yang ke-14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Ayat 15, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini begitu berhikmat? Padahal hikmatnya itu dikatakan tidak ada orang yang di muka bumi seperti Tuhan pernah kasih hikmat pada Salomo. Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang-orang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dikatakan aku membenci hidup. Ayat 18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu bodoh? Meskipun demikian ia berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan menggunakan hikmat ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ada orang yang sukses, lakukan semuanya berhasil. Di satu titik di dalam kehidupannya dia merasa semuanya sia-sia. Ternyata yang mengalami putus asa itu bukan cuma orang yang kesulitan keuangan, bukan cuma orang yang sakit dan gak sembuh, tapi bahkan orang yang sukses pun seperti Salomo berkata bahwa aku membenci hidup, aku membenci semua usaha yang aku lakukan, aku membenci semuanya dan aku merasa semua sia-sia dan aku putus asa dengan semua yang aku lakukan. Saudara lihat,
Keputusasaan ini bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dalam kondisi apapun. Ya, saya bisa sebutkan juga beberapa tokoh Alkitab yang mungkin sama seperti Anda dan saya, sama-sama manusia. Atau mungkin lebih tepatnya lebih dari kita semua. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Ya, tapi di dalam titik-titik hidupnya mereka mengalami yang namanya putus asa. Ayub ayat 23, pasal 23 ayat 16. Allah telah membuat aku putus asa. Saudara tahu apa yang Ayub alami bukan? Ayub begitu luar biasa, orang yang saleh, tapi dia mengalami sebuah turning point di mana kehidupannya semua diambil dari hidupnya. Dia ada di titik aku putus asa. Saudara, mereka adalah orang-orang saleh yang luar biasa. Tapi seperti kapal Titanic yang begitu megah, tiba-tiba nabrak gunung es dan tenggelam. Saudara, banyak orang bisa mengalami seperti ini. Daud juga pernah mengalami, kalau saudara baca di Mazmur, ada banyak titik dalam kehidupannya dia. Dia berkata dia putus asa. Ya, Mazmur 69 ayat 20 dikatakan, celah itu mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Kata yang seringkali diulang, sia-sia, putus asa. Aku menantikan penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan Paulus dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 18. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa dalam akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami putus asa juga akan hidup kami. Saudara, ada banyak situasi, ada banyak kondisi yang bisa membuat seseorang itu ada di titik yang namanya putus asa. Ya, dari merasa nggak bahagia sampai bisa bunuh diri. Saudara, itu sesuatu yang real, sesuatu yang sangat manusiawi. Tapi sekali lagi saya katakan putus asa itu enggak dosa. Kita akan belajar apa respon Tuhan ketika kita mengalami ini. Ya, Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami di titik ini sehingga dia tahu apa yang Anda rasakan. Tuhan itu peduli dengan apa yang Anda alami. Tuhan itu peduli dengan perasaan Anda. Tuhan itu paham dan solusi hati Anda itu ada di tangan Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh lagi di Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Kita mulai baca mulai ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang masuk wilayah Yuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lalu ia pergi masuk sendiri ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ciri-ciri orang yang putus asa itu apa? Orang itu sudah kehilangan arti hidup. Sudah gak punya tujuan hidup. Rasanya ingin mati. Mungkin kata-kata yang keluar adalah Tuhan, it's enough, cukup Tuhan, cukup, aku sudah gak tahan lagi. Ya, orang ini akan menarik diri secara sosial seperti Elia, dia menarik diri, dia meninggalkan bujangnya, dia pergi sendiri, dia akan feel alone, lonely. Walaupun kelihatannya rame tapi alone, di dalam itu merasa lonely. Menarik diri secara sosial, merasa menjadi beban bagi orang lain. Tidak tahu sampai kapan bisa bertahan, hidup hanya untuk bertahan. Ya, mereka merasa terjebak, tidak menemukan jalan keluar, merasa apakah aku bisa keluar dari rasa keputusasaan ini. Dan gak bisa lihat masa depan, stuck dalam kondisi yang ada. Ya, merasa hidup itu sia-sia, merasa sendiri, gak ada yang peduli. Saudara sudah tahu cerita Elia ini? Itu terjadi tepat setelah Elia itu menantang 850 nabi Baal, ya nabi palsu itu, dan membunuh mereka semua. Elia itu mendatangkan api dari langit, ya. Dan Elia itu dengan doanya, kita tahu Yakobus berkata Elia itu manusia biasa, tapi Elia itu berdoa sehingga 3,5 tahun gak ada hujan, dan Elia berdoa, Elia mendatangkan hujan doanya, ya. Dengan iman yang luar biasa itu, pernah nggak Anda berpikir di mana iman Elia ini? Ya, iman yang mendatangkan langit, ya, mendatangkan api,
iman yang membuat hujan itu tidak turun dan menjadi turun. Di mana iman itu? Elia berani menghadapi 850 Nabi Baal. Masa sama satu perempuan gak berani? Di mana iman Elia? Saudara, mungkin kita berpikir pria ini atau Elia ini gagah perkasa di depan 800 pria yang lainnya. Tapi di depan satu wanita ini, kenapa enggak dia datang aja ke istana nantang si Isabel? Orang 850 orang dia berani kok tantang. Kenapa dia enggak dengan imannya dia datang ke istana bilang, mana Isabel, suruh keluar. Aku mau ketemu dengan dia. Kenapa dia enggak menggunakan imannya untuk menurunkan api dari langit untuk di istananya atau bagaimana gitu ya. Saudara, kadang kita berpikir orang yang putus asa itu orang gak punya iman. Saudara, kadang iman yang kuat itu tidak menghindarkan kita dari situasi yang membuat kita bisa lemah. Ya, kita nggak bisa tuduh orang yang putus asa itu kamu nggak punya iman gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa orang yang imannya kuat itu dia nggak akan bisa lemah. Saudara, kita ini bisa punya iman yang kuat, tapi ada situasi yang tertentu yang membuat kita tuh juga bisa merasa lemah. Sampai di titik Elia itu dalam hitungan hari ya, dalam satu hari bisa berubah dari luar biasa punya iman yang mendatangkan api. Dia pergi di bawah sebuah pohon dan berkata, Tuhan, it's enough. Cukup Tuhan, aku mau mati aja sekarang. Ini adalah bukti bahwa saudara, siapapun kita, hamba Tuhan sebesar apapun termasuk saya. Kenapa saya bisa khotbahkan ini? Saya mengalaminya dan saya nggak khotbah sekedar dari firman Tuhan yang saya hidupi dan saya tahu apa itu artinya putus asa. Saudara, apa yang membuat Elia ini mau mati aja? Apakah karena dia ini sekedar ketakutan? Saya rasa enggak. Elia mau merasa aduh semuanya sudah cukup, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena dia merasa gagal. Elia ini adalah seorang pribadi yang tiba-tiba muncul di dalam ceritanya di Alkitab. Ya, kemudian Elia ini ada untuk apa sih? Bangsa Israel waktu itu berbalik kepada ilah yang lain, kepada Baal. Dan Elia itu diutus Tuhan untuk membuat orang Israel ini bertobat. Caranya gimana? Elia bilang, ini loh Tuhan yang lebih besar daripada Baal. Tuhan itu tidak memberikan hujan. Ya, dia membuktikan kuasa Tuhan. Beneran gak hujan 3,5 tahun. Ini loh Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar dari Baal. Kamu harus bertobat dan kembali menyembah Allah yang benar. Tuhan kasih hujan. Elia menyatakan kuasa Tuhan dengan adanya hujan. Elia menyatakan dengan menurunkan api dari langit. Tapi ternyata semua usahanya itu sia-sia. Orang Israel gak bertobat, malah dia diancam untuk dibunuh. Saudara, dia merasa semua usahaku ini sia-sia. Dalam kehidupan kita situasinya mungkin berkata seperti ini. Aku sudah lakukan semua hal yang aku bisa, tapi gak ada hasilnya. Aku sudah melakukan semua dengan baik. Aku mendidik anak dengan baik, tapi anakku jadi pemberontak seperti ini. Aku sudah berusaha yang terbaik menjadi pasangan. Tapi kenapa aku mendapat perlakuan yang sebaliknya? Aku sudah berdoa. Aku sudah melakukan segala hal yang aku bisa lakukan. Tapi aku gak mendapatkan jawaban. Aku sudah ke dokter, ke sini, ke sana. Tapi penyakitku gak kunjung sembuh. Mungkin itulah sama seperti teriakan Elia. Aku sudah lakukan semuanya Tuhan. Sudah cukup. Aku sudah sembunyi di sungai Kerit, sudah ke sini, sudah ke situ, aku lakukan ini, aku menantang Nabi Baal. Tapi ternyata itu semua gak membuat orang Israel bertobat. Rasanya semua usahaku ini sia-sia. Dan sampai di titik aku sekarang malah mengalami intimidasi dan bukannya aku ini mengalami sebuah promosi, malah intimidasi dan aku mau dibunuh. Tuhan, it's enough, cukup. Aku mau mati aja rasanya. Saudara, kalau Anda ada di titik ini hari ini, saya percaya Tuhan itu tahu apa yang Anda alami. Itulah kenapa Tuhan taruh dalam hati saya untuk khotbahkan ini. Apa yang tadinya kita anggap sebagai sesuatu yang mulia, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi pasangan, menjadi hamba Tuhan sekalipun. Tiba-tiba kita berkata, sudah Tuhan, aku gak mau ini lagi. Sudah lebih baik ambil nyawaku. Saudara, bagaimana reaksi Tuhan ketika anak-anaknya ini mengalami hal-hal demikian? Sepanjang saya membaca Alkitab,
Banyak orang yang mengalami masa-masa yang ada di lembah yang paling bawah. Saya tidak pernah satupun menemukan Tuhan itu marah. Saya menemukan Tuhan itu yang datang, menolong dan membebaskan. Orang Israel, ketika orang Israel itu putus asa, dia nggak mendengarkan lagi janji Tuhan itu sepertinya nggak ada artinya lagi. Tuhan nggak marah, Tuhan nggak ngambek, ya udah kalau gitu aku nggak jadi bebasin kamu. Enggak. Tuhan tetap membebaskan, Tuhan itu setia dengan karakternya, Tuhan itu setia dengan janjinya. Kita mau percaya, nggak percaya dan sebagainya, Tuhan itu setia. Tuhan mau menolong Anda hari ini. Inilah titik di mana respon kita itu penting, saudara. Ya, apa yang Tuhan lakukan pada orang Israel, Tuhan tetap membawa mereka keluar. Tuhan nggak marah dan bilang, kamu kok nggak percaya sih? Aku kan Allah yang luar biasa. Ketika Elia jujur dengan apa adanya di hadapan Tuhan, cukup aku mau mati, ambil aja nyawaku. Apakah Tuhan datang marah sama Elia? Apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Tuhan kasih makan, saudara. Tuhan datang. Mungkin Elia dalam kondisi duduk ya di bawah pohon itu sudah tidur, sudah nggak bisa bangkit lagi. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nggak teriak dari langit. Tuhan itu suruh malaikatnya duduk di sebelah Elia, memberi makan. Saudara, mungkin Anda pernah mendengarkan firman Tuhan, Elia di Sungai Kerit, di situ adalah tempat di mana itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan memberikan burung gagak ke sana, Elia harus ke sana menemukan sehingga penyediaan Tuhan tersedia. Elia hari ini ada di tempat yang menurut saya itu bukan di tempat di mana Tuhan kehendaki. Tuhan gak pernah menghendaki anak-anaknya itu putus asa. Tapi ketika itu terjadi, Tuhan datang, tetap kasih makan. Tuhan datang dan menepuk Elia. Elia bangun, makan. Tuhan gak ngomelin gitu ya, Tuhan gak marah-marahin, Tuhan kasih makan. Saudara, tapi ini membutuhkan respon kita. Dari sisi Tuhan sudah jelas, karakter Tuhan itu dijelaskan di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Itu jelas dari sisi Tuhan. Tuhan itu gak akan membiarkan Anda jatuh tergeletak. Tuhan itu akan selalu menolong Anda. Tuhan itu akan mau datang kepada Anda. Tapi disinilah letak kesalahan banyak orang. Ya, dari pihak Tuhan, respon Tuhan pasti selalu menolong Anda. Pertanyaannya, Anda mau ditolong enggak? Ketika Elia ini dikasih makan sama Tuhan, Elia punya pilihan respon. Elia bisa berkata, sudah Tuhan, aku sudah enggak mau makan lagi. Aku mau mati, aku enggak mau makan. Bisa enggak Elia jawab seperti itu? Bisa. Tapi puji Tuhan, Elia memilih untuk makan. Ya Tuhan, dia tidur lagi, dia sudah dalam kondisi kering di dalam, capek di dalam. Sehingga itu termanifestasi di dalam tubuhnya. Tubuhnya juga sudah lelah seperti hatinya. Dia sudah gak punya kekuatan lagi. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kasih makan lagi. Malaikat datang, dia panggil, Elia bangun makan. Ya puji Tuhan, Elia makan. Elia enggak membantah, Elia enggak marah, Elia enggak berkata sudah pokoknya aku enggak mau makan. Pokoknya enggak ya enggak. Enggak, Elia makan. Saudara, di dalam titik-titik keputusasaan kita masih punya pilihan respon. Anda mau enggak berjalan lagi? Mungkin sepertinya Anda harus merangkak. Mungkin Anda belum bisa berlari seperti dulu. Tapi pertanyaannya, Anda mau enggak ditolong? Anda masih mau bangkit enggak? Tangan Tuhan itu tersedia bagi Anda. Apa respon Anda? Saudara, kenapa banyak orang itu titik kritisnya ada di sini? Karena di titik kritis ketika kita putus asa, iblis itu sering membombardir pikiran kita dengan kata-katanya. Ya, iblis akan berkata, percuma, sudahlah, kamu kan tahu, kamu tuh enggak akan mungkin keluar dari situasi ini. Ya, kamu gak ada orang yang memperhatikanmu. Kamu itu sendirian, kamu akan begini selamanya. Sudahlah terima aja ya begini ini. Kondisimu akan selalu seperti ini, sudah kamu tuh lebih baik terima nasib aja. Ya, dan kita itu bahayanya menganggap itu sebagai suara kita sendiri.
Padahal saudara, jelas-jelas suara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu dan aku akan memberikan jalan keluar, kata firman Tuhan. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, Anda merasa terjebak di dalam sebuah tempat yang tidak ada jalan keluar. Jangan percaya nggak ada jalan keluar. Firman Tuhan dengan jelas katakan, ada jalan keluar. Pertanyaannya, siapa yang Anda percaya? Suara Anda yang mungkin tersaru dengan suara iblis? Yang jelas-jelas gak sesuai dengan firman Tuhan? Atau firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan memberikan Anda jalan keluar dan Anda percaya pasti akan ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ya. Sekali lagi, putus asa dapat dialami siapa aja. Seperti matahari dan hujan tidak memilih siapa yang dia akan sinari atau hujani. Tapi apa yang membedakan kita ini dengan anak-anak lain? Kita anak-anak Tuhan. Apa yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, ini yang membuat saya tahu dan saya bangga menjadi orang Kristen mengikut Yesus. Karena Yesus itu gak cuma menjanjikan surga buat saya dan Anda. Tapi Tuhan yang sama yang menjanjikan surga itu menjanjikan penyertaannya selama di muka bumi ini. Saudara, Yesus yang Anda sembah itu adalah pengharapan Anda yang sejati. Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan, katakan sumber pengharapan. Allah menyebut dirinya, Allah mendefinisikan, Paulus mendefinisikan Allah sebagai sumber pengharapan. Orang yang putus asa itu dia kehilangan pengharapan, dia nggak punya pengharapan. Saudara, ada satu pribadi yang adalah sumber pengharapan. Sumber itu tidak akan pernah berhenti. Namanya sumber, dia akan selalu memberikan, selalu mengeluarkan seperti mata air, sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, bergantunglah sama Roh Kudus. Karena oleh kekuatan Roh Kudus itulah engkau atau kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bedanya kalau putus asa itu gak punya pengharapan. Ya, ketika kita terhubung dengan Allah, dikatakan oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan saudara, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi bagaimana kita mendapatkan pengharapan kita kembali ketika kita putus asa? Sudah bisa catat yang pertama, disiplinkan pikiran Anda. Ya, apa yang Anda ingat, apa yang Anda pikirkan. Ibrani 12 ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia? Akan Yesus Tuhan yang kita sembah. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Tuhan menanggung sebuah penderitaan yang sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah kepada Yesus, disiplinkan pikiran Anda. Ingat kebaikan Tuhan. Di Mazmur 103 dikatakan, jangan lupakan semua kebaikannya. Dia yang menyembuhkan, Dia yang dulu pernah menunjukkan kebaikan. Dia yang pernah melakukan ini dan itu. Ingat, 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 ingat. Isi pikiran Anda tentang semua hal tentang Tuhan. Karena Dia adalah sumber pengharapan. Pikiran Anda ketika Anda ingat tentang siapa Tuhan, engkau akan mulai mendapatkan pengharapan yang baru. Apa yang terputus, asa yang terputus itu tersambung kembali dengan sumbernya, yaitu Allah sendiri, sumber pengharapan. Yang kedua, ubah perspektif Anda. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang yang putus asa itu kenapa sih? Karena dia masuk ke dalam berbagai pencobaan. Sehingga dia merasa putus asa. Tapi dikatakan di sini, kata kuncinya ini loh, anggaplah. Itu adalah sebuah perubahan perspektif. Karena kenyataannya adalah pencobaan itu bukanlah kebahagiaan. Pencobaan itu kesulitan. Pencobaan itu penderitaan. Pencobaan itu kesukaran. Tapi dikatakan di sini anggaplah. Berarti ada perubahan perspektif. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Berarti kita bisa melihat sebuah kesukaran, kesulitan, penderitaan gitu ya, sebagai kita flip menjadi sebuah
kebahagiaan. Sebab kenapa kita bisa menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Karena engkau tahu bahwa setelah engkau melewati semua ini ada buahnya. Buahnya kau menjadi orang yang tekun. Kau akan menjadi orang yang matang. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, menjadi whole, menjadi orang yang utuh, luar dan dalam. Menjadi orang yang gak cuma kelihatan utuh di luar, runtuh di dalam. Tapi menjadi orang yang utuh, sempurna dan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, ubah perspektif Anda. Mundur ke belakang sebentar, mundur agak jauh, lihat diri Anda. Tuhan sedang memproses Anda menjadi seseorang yang lebih dewasa. Tuhan memproses Anda untuk menjadi seseorang yang tekun. Tuhan memproses Anda untuk menjadi seseorang yang utuh. Saudara, mundur ke belakang, perspektif Anda akan berubah. Yang berikutnya, sadari kelemahan Anda dan akui kekuatan Tuhan. Kita buka di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Perhatikan ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Paulus menemukan jalan keluar. Tadi di ayat yang saya pernah baca di awal, Paulus berkata, aku putus asa, kami sampai putus asa dengan hidup kami. Tapi di 2 Korintus, Paulus sudah menemukan. Ternyata dikatakan Paulus itu menyadari bahwa harta ini, panggilan ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Dia menyadari siapa dirinya, dia menyadari kelemahannya, dia menyadari bahwa aku ini cuma bejana tanah liat dan lemah, gampang pecah, gampang retak gitu ya. Supaya kita ini sadar bahwa kalau kita ini kuat, kalau kita ini mampu, kalau kita ini bisa. Kita tahu bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Confession, pengakuan itu yang membuat ayat berikutnya dikatakan aku habis akal tapi aku gak putus asa. Karena aku tahu kekuatanku bukan dari diriku, kekuatanku dari Tuhan. Aku tahu kelemahanku, aku ini bejana tanah liat. Aku tahu aku ini bejana yang rapuh. Bukan dari batu karang, bukan dari sesuatu yang gak bisa pecah, sesuatu yang rapuh. Menyadari kelemahan kita dan mengakui kekuatan Tuhan. Itu yang membuat Anda bisa bangkit kembali. Karena Anda tahu apa yang membuat Anda bangkit itu bukan kekuatan Anda. Anda mungkin berkata, Tuhan aku sudah gak kuat lagi, yes. Mungkin itu benar, Anda mungkin gak kuat lagi karena Anda gak pakai kekuatan Anda gak punya kekuatan lagi. Tapi ada sebuah kekuatan yang ada di dalam diri Anda yang Anda bisa pakai. Yaitu kekuatan itu, kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan itu melimpah-limpah dikatakan. Itu seperti mata air, Anda bisa ambil kekuatan itu untuk membuat Anda bangkit kembali. Menyadari bahwa kalau aku sendiri aku pasti gak mampu. Tapi karena aku punya Tuhan di dalam aku, Tuhan tolong aku untuk aku bangkit lagi. Menyadari kelemahan kita dan mengakui kekuatan Tuhan. Kekuatan yang sejati itu selalu muncul dari kelemahan yang teruji. Kelemahan yang diuji. Anda tahu kekuatan yang sebenarnya Anda miliki itu dari siapa? Dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Dan yang berikutnya, bicara kepada jiwa Anda. Putus asa itu kan letaknya ada di jiwa kita, di dalam kita. Bilang kepada jiwa Anda, bangkit, ayo. Daud kalau saudara baca di Mazmur, berkali-kali bangunlah hai jiwaku. Gitu ya. Di Mazmur 42 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Daud berkata kepada jiwanya, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dia confess, aku akan, walaupun aku sekarang belum lihat, tapi aku percaya aku akan bersyukur karena sesuatu yang baik yang akan terjadi di depanku. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bicara kepada jiwa Anda, berikan pengakuan sehingga telinga Anda mendengar. Confess siapa Allah Anda, siapa Allah kita.
Dia lebih besar daripada perasaan kita. Dia lebih besar daripada masalah kita. Sampai jiwa Anda itu menyadarinya. Berkata kepada jiwa Anda, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Maka apa engkau gelisah? Kenapa engkau putus asa? Ayo berharap lagi kepada Tuhan. Ayo hai jiwaku berharap lagi kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur. Confess untuk sesuatu yang Anda tahu itu akan terjadi. Sesuatu yang baik yang akan terjadi di depan sana. Saudara, percayalah ada jalan keluar. Setelah gelap akan ada terang. Percayalah di dalam Tuhan pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Percayalah dan persiapkan diri untuk perubahan. Ini pasti berubah. Kondisiku gak akan seperti ini seterusnya. Ini akan berubah. Kenapa aku punya Tuhan? Bertahanlah dalam penantian. Ya, jangan kecewa. Kadang-kadang itu gak terjadi dalam semalam. Terus confess, terus disiplin diri Anda, terus akui kekuatan Tuhan. Ubah perspektif Anda, engkau ulangi ini terus. Bukan 1, 2, 3, 4 selesai, kok gak terjadi apa-apa ya, enggak. Ulangi terus-terus hingga itu seperti Anda latihan gym, ya. Minggu pertama angkat barbel, Anda gak kelihatan ada perubahan. Engkau terus lakukan, kau akan lihat hasilnya sekian lama. Karena ujungnya itu bukan cuma Anda keluar dari masalah, ujungnya bukan supaya Anda sekedar bangkit dan gak putus asa lagi, tapi ujungnya Anda itu tambah dewasa, Anda itu tambah kuat, Anda jadi orang yang teruji, Anda tahan uji, Anda jadi orang yang dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya setiap masa yang kita alami, termasuk di masa-masa kita putus asa, Tuhan itu punya tujuan. Saudara, kalau hari ini Anda sedang mengalaminya, sekian lama Anda mengalaminya, tahukah Anda bahwa masa itu adalah masa yang Tuhan gak sia-siakan. Masa itu adalah masa yang kalau Anda mau terbuka, ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hati Anda. Saudara, Salomo setelah dia mengalami titik putus asa, seperti yang saya sampaikan tadi di pengkhotbah, dia putus asa, aku benci hidup, aku benci semua usaha yang aku lakukan. Dia putus asa dengan hidup, dengan semua jerih lelah yang dia lakukan. Saudara, sampai satu titik ketika dia lewati lembah itu, dia di titik terendah dia putus asa, Salomo bisa berkata bahwa yang terpenting itu ternyata takut akan Tuhan. Di dalam keputusasaannya dia, sampai dia tahu arti hidup yang sesungguhnya. Saudara, itu hikmat yang dia gak dapatkan ketika semuanya baik-baik saja. Ketika dia dapatkan semua rumah, istana, biduanita dan semuanya, dia gak sampai di titik di mana dia mendapatkan sebuah hikmat yang paling dalam. Dia tahu arti dan apa yang paling penting di hidup ini. Itu ditemukan di lembah yang paling dalam. Itu ditemukan ketika dia lewat di dalam lembah yang namanya keputusasaan. Saudara, ketika Anda putus asa, sebenarnya ada banyak pewahyuan Tuhan yang Tuhan bisa singkapkan di dalam lembah hidup Anda. Terbuka sama Tuhan. Saudara, ada banyak hal selain itu Anda juga bisa belajar untuk istirahat. Jangan menyerah, kalau Anda butuh istirahat, istirahat. Seperti Elia, Tuhan gak menyalahkan dia. Elia, kamu kan hambaku, harusnya kamu tuh bernubuat, harusnya kamu itu begini begitu. Ketika dia butuh istirahat, Tuhan izinkan dia istirahat. Tuhan kasih dia makan. Kalau waktu-waktu ini Anda butuh istirahat, Anda merasa kekuatan Anda sampai di titik nol. Saudara, take time to rest. Ambil waktu untuk istirahat, tapi jangan putus asa dan kemudian Anda meninggalkan Tuhan. Istirahat, ambillah waktu untuk seperti Elia Anda makan kembali. Mungkin pekerjaan itu begitu melelahkan sehingga Anda gak sempat istirahat. Ini waktunya Anda istirahat. Ya, apa yang Tuhan bisa kerjakan ketika kita ini putus asa? Tuhan akan mengerjakan empati di dalam kehidupan Anda. Itu sebuah dunia, bagi Anda yang mengalaminya, Anda tahu apa yang saya katakan. Bagi orang-orang yang mengalaminya, ini sebuah dunia yang lain. Anda bisa mengerti, finally I can understand. Saya bisa mengerti apa yang orang lain alami. Kita gak bisa asal menghakimi orang lain karena kita tahu ternyata di dunia keputusasaan di lembah ini itu sebuah dunia yang lain dan kita gak bisa tuduh orang kamu jauh dari Tuhan, kamu gak punya iman dan sebagainya. Gitu ya, kita jadi orang yang bisa punya empati dan Tuhan mengerjakan itu mendewasakan Anda. Anda akan lebih mudah mendengarkan cerita orang itu enggak dengan penghakiman, tapi dengan empati.
Seperti Tuhan, Tuhan paham apa yang kita alami karena Tuhan mengalaminya. Anda mengalaminya supaya Anda bisa paham penderitaan orang lain, supaya Tuhan memakai Anda untuk menolong orang lain. Ya, apalagi yang Tuhan kerjakan, Tuhan mengerjakan ketekunan di dalam diri Anda. Ketekunan itu adalah sebuah value, sebuah nilai, sebuah virtu, sesuatu yang mulia yang gak banyak orang miliki. Di dalam penderitaan yang cukup lama, Tuhan mengerjakan yang namanya ketekunan. Iman yang tahan uji. Firman Tuhan katakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saudara, Tuhan mengerjakan ketekunan di dalam diri Anda. Dan yang terakhir, Tuhan itu mengerjakan pengenalan akan Allah yang lebih dalam. Ada pribadi Allah, ada sisi pribadi Allah yang Anda gak akan temui ketika semua baik-baik aja. Anda akan belajar mengenal Allah dari sisi yang lain. Sesuatu yang lebih dalam, hubungan yang lebih dalam ketika Anda ada di lembah. Kau akan mengenal bahwa Allah adalah Allah yang turut bersama-sama merasakan apa yang Anda rasakan. Kalau Anda duduk, Tuhan itu gak akan jadi jauh. Pakai tangan begini dan perintah Anda. Percayalah, Tuhan itu akan duduk bersama sejajar dengan mata Anda. Anda akan mengalami sebuah pengenalan yang lebih dalam. Asal engkau mau terbuka. Asal engkau mau merespon dengan benar. Jangan jadi orang yang gak mau ditolong. Sudah pokoknya begini, sudah pokoknya aku mau mati, sudah pokoknya aku gak peduli. Saudara, hari ini kalau tangan Tuhan terulur untuk menolong Anda, untuk mengajak Anda bangkit kembali, raih tangan Tuhan. Masih ada pengharapan, masa depan Anda cerah di dalam tangan Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Saudara, saya berdoa biar firman Tuhan hari ini memberikan sebuah jawaban bagi Anda yang merasa lelah, bagi Anda yang merasa kering, bagi Anda yang sudah lama hanya hidup untuk bertahan. Allah sumber pengharapan akan membawa Anda untuk bangkit kembali. Sama seperti Tuhan berkata kepada Elia, kembalilah ke jalanmu, kembali. Masih ada hal-hal di depan sana yang menanti Anda. Mungkin hari ini kau belum bisa melihat masa depanmu seperti apa. Mungkin semuanya buram. Lihat Tuhan, pandang wajahnya, raih tangannya. Kita nyanyikan lagu ini. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, katakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar.
Hari ini kalau engkau tahu firman Allah ini untuk Anda. Engkau tahu hari ini engkau lelah. Engkau ada di titik engkau putus asa. Engkau sudah lakukan semua hal yang Anda bisa dan sepertinya semua sia-sia. Atau mungkin engkau ada di bahkan orang lain melihat engkau sebagai orang yang sukses, tapi hati Anda merasa semuanya sia-sia, engkau kehilangan arti hidup Anda. Sama seperti Salomo di dalam titik hidupnya, dengan semua pencapaiannya, dia merasa aku benci hidup, aku benci semua usahaku, aku merasa semua sia-sia, aku putus asa. Saudara, hari ini izinkan Tuhan menemui Anda dimanapun engkau berada. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu dimanapun engkau berada hari ini. Tuhan tidak mau engkau tinggal di sana. Itu bukan tempat di mana Tuhan kehendaki engkau ada di sana. Yes, Tuhan izinkan engkau melewatinya untuk menemukan hal-hal pewahyuan-pewahyuan tentang dirinya di dalamnya. Ketika kau punya hati yang benar, kau akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Tapi Tuhan mau setelah kau menemukan itu, kau bangkit kembali. Memenuhi panggilan Tuhan yang belum selesai dalam hidupmu. Selama kau masih hidup, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Hari ini kalau ada orang-orang kau hari-hari berpikir kau mau bunuh diri. Engkau berkata, aku lebih baik gak ada di dunia ini. Dunia ini lebih baik tanpa saya. Gak ada orang yang menginginkan aku hidup. Saya mau berkata kepada Anda, ada satu pribadi yang masih mau Anda hidup. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih mau Anda hidup. Tuhan masih menginginkan Anda. Ada banyak hal di depan yang Tuhan masih sediakan untuk Anda. Jangan kehilangan itu karena engkau tetap tinggal di dalam keputusasaan. Hari ini izinkan Tuhan menjamahmu dimanapun kau berada. Izinkan Tuhan menjamah hatimu, mengangkat kau kembali. Berkata seperti kepada Elia, bangun, jalan, kembali ke tempat di mana aku panggil engkau. Tuhan, hari ini hamba berdoa, kalau ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan mereka membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sungguh Allah yang aku kenal adalah penolong yang terbukti. Penolong yang terbukti di dalam segala kesesakan yang manusia alami. Apalagi mereka anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah hati mereka Tuhan. Biar mereka mendapatkan pengharapan kembali. Pengharapan untuk bangkit kembali. Orang benar bisa jatuh, bisa putus asa. Tapi selama engkau punya Tuhan, engkau gak akan pernah kehilangan pengharapan. Karena Allah adalah sumber pengharapanmu. Hari ini terima kekuatan yang baru. Terima pemulihan, terima pengharapan lagi. Bangkit lagi. Bangkit dengan kekuatannya dari Tuhan. Yes, kekuatan itu bukan dari diri kita. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dan kekuatan itu akan memampukan engkau untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kau jamah mereka. Katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Firman Tuhan sudah dibagikan. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan dan perkataan Tuhan menguasai kehidupan Anda. Kita percaya bahwa apapun yang Anda alami itu real, keputusasaan juga real. Itu adalah sesuatu yang nyata. Kami gak berusaha untuk mengecilkan itu semua. Tapi jangan izinkan keputusasaan, situasi yang Anda hadapi menguasai hati dan kehidupan Anda. Tapi izinkan firman Allah, kebenarannya, izinkan perkataan Allah menguasai kehidupan Anda. Maka Anda akan tampil sebagai pemenang. Mari kita sama-sama arahkan tangan kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ku lepaskan berkat daripada Allah Bapa. Bapa tahu kebutuhanmu. Bapa tahu apa yang menjadi kerinduan dan keinginanmu. Hari ini aku lepaskan pemeliharaan Bapa yang sempurna atas hidupmu. Dia akan memeliharamu, Dia akan mencukupi semua kebutuhanmu.
Dan terimalah juga kasih karunia yang kau butuhkan dari Yesus Kristus melimpah-limpah atasmu, memberikanmu kekuatan di tengah-tengah tekanan, memberikanmu harapan di tengah-tengah keputusasaan yang Anda hadapi. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menemani, senantiasa menyertai dan membimbingmu, memberikanmu kekuatan terus-menerus, sehingga engkau akan tetap kuat dan keluar sebagai pemenang. Aku lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang terima dan percaya, katakan amin. Jangan lewatkan GMS Jabodetabek Worship Night dengan tema Use Me Lord pada hari Jumat 20 November 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat mengikuti acara ini dengan mengakses link gms.church/streaming/Jabodetabek atau pada YouTube channel kami GMS Jakarta. Mari ajak seluruh keluarga, teman, dan kerabat Anda untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang pasti akan mengubahkan kehidupan kita. Sampai berjumpa dalam hadirat-Nya. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran kelas My Spiritual Journey 1. Kelas akan diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 21 November dan 28 November 2020. Untuk mengikuti kelas MSJ 1 dan kelas susulan MSJ 1, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church. Mari segera daftarkan diri Anda. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All-Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Bagi Anda yang memiliki anak, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Banten, kami mengundang anak atau kerabat Anda untuk dapat mengikuti CG Kids Online. CG Kids Online akan diadakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Mari motivasi dan dukung mereka untuk mengikuti CG Kids Online. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar Anda, atau Anda juga dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami @GMS-Jakarta-Barat atau @GMS-Tangerang. Making disciples, transforming lives.